Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah annahu qala an-nabi thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun wa thalathun darajatun wa thalathun kaffaratun. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah, annahu sesungguhnya Abu Hurairah, qala ialah berkata siapa Abu Hurairah. Qala an-nabiyyu, qala bersabda an-nabiyyu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathun munjiatun, thalathun adapun tiga perkara, munjiatun ialah menyebabkan keselamatan, wa thalathun muhlikatun, wa thalathun dan adapun tiga perkara yang lain, muhlikatun ialah dapat menyebabkan kehancuran, wa thalathun darajatun, wa thalathun dan adapun tiga perkara, darajatun ialah dapat menaikkan derajat, wa thalathun kaffaratun, wa thalathun dan adapun tiga perkara yang lain, kaffaratun ialah dapat melebur dosa-dosa. Ammal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati. Ammal munjiyatu, adapun tiga perkara yang dapat menyelamatkan, fa khasyatullahi ta'ala, maka ialah takut kepada Allah Ta'ala, fis sirri dalam keadaan sepi, wal alaniyati dan dalam keadaan ramai, wal qasdu fil fakri wal ghina, wal qasdu dan hidup sederhana, fil fakri wal ghina, fil fakri dalam keadaan fakir, wal ghina dan dalam keadaan kaya, wal adlu fir ridha wal ghadabi, wal adlu dan berbuat adil, fir ridha dalam keadaan senang, wal ghadabi dan dalam keadaan marah. Ammal muhlikatu fasyuhun syadidun. Ammal muhlikatu, adapun tiga hal yang dapat menghancurkan itu, fasyuhun syadidun, maka ialah berbuat kikir, syadidun yang sangat, wahawan muttabaun, wahawan dan mengikuti hawa nafsu, muttabaun yang diiringi dengan perbuatan, wa i'jazul mar'i binafsihi, wa i'jazul mar'i dan sombongnya seseorang, binafsihi terhadap dirinya sendiri, wa ammat darajatu fa ifsya'us salam, wa ammat darajatu adapun tiga hal yang dapat mengangkat derajatnya, fa ifsya'us salam maka ialah menebarkan salam, wa it'amut ta'ami dan memberi makan makanan, wassalatu bil laili wan nasu niyamun, wassalatu dan melaksanakan sholat, bil laili pada malam hari, wan nasu padahal adapun manusia, niyamun ialah tertidur lelap. Wa ammal kaffaratu fa isbagul wudu'i fis sabarati. Wa ammal kaffaratu, adapun tiga hal yang dapat melebur dosa-dosa, fa isbagus sholati, maka ialah menyempurnakan sholat, fis sabarati dalam pagi yang sangat dingin, wa naqlul aqdami ilal jama'ati, wa naqlul aqdami dan memindahkan kaki, artinya berangkat, ilal jama'ati menuju kepada sholat-sholat jamaah, wantidharus sholati ba'da sholati dan menunggu sholat ba'da sholati setelah sholat yang lain telah selesai. Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, ada tiga perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Yang pertama adalah takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi, sendirian maupun berada di khalayak ramai. Dan ketakwaan ketika dalam keadaan sendirian itu lebih utama derajatnya dibandingkan ketika sedang berada di tempat umum. Kemudian yang kedua adalah hidup dengan penuh kesederhanaan dan ridho terhadap keadaan yang ada, meskipun pada dasarnya ia adalah orang yang mampu. Dan yang ketiga adalah berbuat adil kepada siapapun, kapanpun
dan dimanapun ia berada, baik ketika dalam keadaan marah maupun tidak. Dan selanjutnya 3 perkara yang dapat menyebabkan kehancuran itu adalah: yang pertama, berbuat kikir yang berlebihan, yakni tidak mau menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Bakhil yang dimaksud di sini adalah sifat bakhil yang diikutin dengan perbuatan. Akan tetapi jika bakhil itu tidak dituruti, maka kehancuran pun tidak akan terjadi. Karena bakhil itu hanyalah salah satu sifat yang berada di dalam diri setiap manusia. Kemudian yang kedua adalah menuruti keinginan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah menganggap dirinya yang paling utama daripada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah 3 perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang, yaitu menyampaikan salam kepada setiap orang muslim yang ditemuinya, baik yang dikenalnya maupun tidak. Kemudian yang kedua adalah memberikan makanan kepada setiap orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan sholat malam di mana orang lain sedang asik tertidur lelap. Selanjutnya adalah 3 perkara yang dapat menghapus dan melebur dosa-dosa kecil, yaitu yang pertama adalah menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang sangat dingin. Kemudian yang kedua, berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah duduk tafakur di masjid untuk menantikan sholat berikutnya setelah mengerjakan sholat. Kaidah nahu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah: yang pertama, kita perhatikan lafadz thalathun munjiatun. Di sini terdapat lafadz yang didahuluin dengan thalathun. Thalathun munjiatun, thalathun muhlikatun, thalathun darajatun, dan thalathun kafaratun. Lafadz thalathun di sini berkedudukan sebagai mubtada, sekalipun lafadznya di sini berbentuk isim nakirah. Namun di sini masih diperbolehkan berkedudukan sebagai mubtada karena thalathun termasuk dari adat. Jadi setiap adat sekalipun berbentuk isim nakirah masih tetap dapat dijadikan sebagai mubtada. Pada lafadz thalathun di sini sebenarnya membuang mudhof ilaih. Asalnya adalah thalatu khisalin, di mana lafadz khisalin di sini berbentuk jamak taksir dan bentuk mufradnya adalah khoslatun. Oleh karena itu di sini adatnya berbentuk mudzakkar karena maddudnya berbentuk muannas, di mana dalam kaidah dikatakan untuk adat mufrad dari bilangan 3 hingga bilangan 10, maka antara adat dengan maddudnya harus berlawanan dalam segi jenisnya. Jadi pada asalnya adalah thalatu khisalin munjiatun. Begitu juga dengan lafadz-lafadz berikutnya. Selanjutnya kita perhatikan lafadz ammal munjiatu. Di sini terdapat lafadz-lafadz yang didahuluin dengan amma. Amma di sini adalah merupakan huruf tafsil yang berfungsi untuk merinci, di mana ketika di atas disebutkan terdapat 3 hal yang dapat menyelamatkan. Selanjutnya, fungsi daripada amma di sini adalah untuk merinci terhadap apa saja hal-hal yang masuk di dalam kategori 3 hal tersebut. Di sini dikatakan fa khasyyatullahi ta'ala dan selanjutnya. Jadi amma di sini adalah untuk merinci dari 3 hal yang ada. Selanjutnya, lafadz yang terletak setelahnya amma ini berkedudukan sebagai mubtada, dan setiap mubtada yang didahuluin oleh amma maka khobarnya pun didahuluin oleh fa jawab atau fa robit, yaitu fa yang mengikat terhadap keberadaan daripada mubtada tersebut. Wallahu a'lam bishawab.